Hai teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya tipe data objek ya di JavaScript. Lalu apa itu objek? Objek itu simpelnya kayak gini. Langsung lihat aja objek, misalkan my object. Kalau objek itu dia pakai kurung kurawal begini. Nah, sama dengan kurung kurawal. Nanti tuh di sini tuh ada key sama value gitu. Itu ada key sama value. Nah, nama key-nya kita bisa bebas, misalkan nama Brian misalkan. Kelas 12 misal. Misal gitu. Cara manggilnya gimana? Kalau misalnya kita console.log my object, maka hasilnya akan begini. Not object, salah. Nah, ada nama, ada kelas. Bagaimana bang? Buat mengakses namanya aja. Oke. Oh namanya aja cukup kasih nama begini. Nah tuh muncul ya namanya doang. Terus kalau misalkan mau kelas bisa kelas begini. Itu cara untuk mengakses objek. Lalu objek ini kalian bisa menampung tipe data apa aja. Misalkan ada di sini ada hobi sama dengan array, misalkan main, makan, tidur misal. Ini hobiku ya. Nah, bagaimana cara mengakses hobi? Nah, kalau misalnya kita hobi doang, dia tipe datanya masih berupa array. Karena dia masih berupa array, kita masih bisa nambahin indeks. Misalkan aku mau ngambil hobiku makan gitu ya. Nah, hobiku makan tinggal ambil indeksnya aja di sini gitu. Dan di sini misalkan kayak inilah ya, detail misalkan kita pengen nambahin objek lagi, bisa nambahin objek lagi, bisa misalkan tinggi 185, BB berat ya, beratnya 60, sangat tidak ideal ya. Nah, cara buat ngaksesnya gimana? Kalau misalkan kita console.log my object detail, itu bentukannya masih berupa objek. Karena dia objek, berarti kita masih bisa ngambil lagi key-nya ya. Nah, buat mengambil value 185 gimana? Kita panggil aja key-nya berupa tinggi 185. Begitu. Misalkan kalian pengen ngambil detailnya aja buat jaga-jaga ke depannya, misalkan ya cons detail, misalkan detail sama dengan my object detail. Nah, lalu kalau misalnya kita console.log detail berat juga masih bisa diambil ya, kayak gini tuh ya. Dan juga untuk pemanggilan key pada objek ini masih bisa seperti ini, kayak contoh nama ini masih oke, masih bisa my object nama. Nah ini masih bisa nih, sorry kasih string ya. Nah tuh Brian muncul. Terus di sini ada detail. Dia bisa kayak indeks-indeks kayak gini juga bisa. Tinggi kayak gini juga bisa nih. Sorry, i-nya nggak ada. Error typo. Ya ini kalau kayak gini tuh biasanya tujuannya itu buat ini. Buat kayak masang variabel. Kayak contoh misalkan i kayak gitu. Kayak contoh aja nih ya. For let objek angka misalkan, isinya adalah objek kosong, lalu kita for let i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Lalu ini kita bikin satu deh. Nah, lalu di sini objek angka kita pasang i misalkan sama dengan apa? I. Misal gitu. Console.log objek angka, hasilnya apa? Kita bisa ngelihat. Nah, objek angka isinya begini. Tuh. 1122. Karena pengaksesannya bisa begini gitu. Lalu kalau misalkan kita bikin lagi, misal for di bawahnya, kita pengen manggil nih objek angka yang udah kita buat, misal objek angka i. Nanti dia muncul angka-angkanya gitu, 1 2 3 kayak gitu.
Terus untuk objek sebenarnya ada loopingan khusus objek ya, kayak contoh begini nih, loopingan khusus objek. Ada yang namanya for on kalau nggak salah. For in. Nah, jadi itu ntar kayak gini dia. Nah, kita bikin aja ya, console. Ini string kosong. Nah, property in, aku maunya di my object. Ya, orang-orang bisa nyebutnya key atau property ya. Kalau aku biasa manggilnya key kayak gini, key in my object. Ini ada key, lalu ininya object key-nya my object. Kalau bisa kita jalanin, nah tuh nama Brian, kelas 12, hobi main, makan, tidur gitu kan, detail objek detailnya nama masih objek-objek kayak gitu, masih begini karena objek ya, kita kan nggak pakai value ini lagi ya, nggak kayak ambil tingginya gitu, tinggi nggak kayak gitu, makanya di sini tampilannya masih objek-objek gitu. Jadi itu si key-nya itu merepresentasikan nama benar-benar si key atau propertinya ya, kayak nama kelasnya doang gitu, detail, hobi, kelas. Nah situ bisa langsung pasang aja buat diterasiin gitu secara perulangan. Oke, begitulah ya untuk objek, paling itu aja, objek simple, dan sisanya kalian bisa mempelajarinya di Witri School atau di MDN ya. Oke, thank you sudah mau menonton. Terima kasih.